Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari penyuluh agama Kemenak Kabupaten Kediri dan juga jamaah dari Masjid Al-Furqan PMK Kabupaten Kediri. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang kita hormati, kita masuk pada bulan Ramadan. Dalam bulan ini paling tidak ada 3 kata yang terkait dengan Ramadan. Pertama Ramadan, yang kedua siang, yang ketiga puasa, poso. Ramadan itu maknanya panas yang membakar, yang identik dengan diklat, pendidikan dan latihan. Kalau dalam agama Islam dikenal dengan riyadhah. Maka sebagaimana kita maklum bahwa sebagai manusia berkarakter dasar pembawaan asli dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya sifat rakus, sifat tamak yang berlebihan. Dalam harta benda manusia juga sangat rakus. Bahkan saking rakusnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau bersabda, "Laukan min al-adami wadiyani dari al-fiddah fabtahu lahuma thalithan." Yang artinya, kalau manusia itu sudah memiliki satu lembah yang penuh dengan emas permata, maka dia masih berpikir dan ingin mendapatkan lembah yang ketiga yang juga penuh dengan emas permata. Inilah kerakusan manusia. Dan sifat rakus ini kalau dituruti maka menjerumuskan manusia kepada jurang kesengsaraan. Berapa banyak orang yang terlibat kasus korupsi karena muara-muaranya adalah karena sifat rakus. Dalam hal makanan pun begitu. Manusia juga sangat rakus. Maka salah satu makhluk yang punya kebiasaan menanggil makanan di manusia ini, duit kulkas ini panganan, duit jangan enak situlah di blender, itu jenis rakus. Maka kalau sifat rakus ini diterus-teruskan masalah makanan, maka juga akan merusak. Buktinya manusia muda banyak yang sudah terkena penyakit. Kita gak pernah melihat pitik kena asam urat, gak enak. Kucing kena kolesterol, gak pernah. Ketek kena darah tinggi, gak pernah. Kenapa? Karena hewan-hewan itu kalau makan secukupnya saja. Nah kita manusia kadang berlebihan, sering berlebihan, maka kita sering terkena penyakit. Kemudian kerakusan di dalam masalah seks seksual juga gitu. Maka sampai di Quran itu dibatasi dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya seperti orang yang bahagia itu adalah mereka yang mampu menjaga farji dan kemaluannya, kecuali pada istri-istri maupun budak-budak yang dimiliki. Tapi faktanya manusia hal itu sering keluar dari batas, bukan istrinya, bukan badaknya disasar semua. Itu namanya lewat batas. Dan orang itu kalau melewati batas itu pasti rusak. Jalan besar batas, badan jalan jelas. Kalau orang itu melewati badan jalan ngeplik, gitu. Artinya orang-orang kalau sudah berani keluar dari real aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat, maka akan terjerumus pada kerusakan. Maka puasa Ramadan ini adalah sebuah media yang untuk meminimalisir sifat rakus kita semua. Nah di situ dalam berpuasa kita itu merasakan haus dan lapar. Kita menahan diri dari haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Di situ di saat kita berbuka puasa kita betul merasakan betapa lezatnya makanan apapun bentuknya. Dulu saya itu ketika sekolah itu pulang selesai puasa Senin Kamis, itu nek mantuk sekolah
jam 1 siang apa niku roh wong napa niku jenenge kurang diesel, bahan diesel pun bayar beda segeri luar biasa. Kenapa? Situasi sangat haus. Semakin mungkin di saat kita berbuka puasa, kita dalam kondisi begitu sangat lapar, begitu sangat haus, maka apapun akan terasa enak. Nah, disitulah esensi daripada puasa mengajarkan kita untuk punya pola hidup sederhana. Betapa sebetulnya kebutuhan manusia, kebutuhan kita itu sangat-sangat sederhana dan bisa tercukupi dengan hal yang sangat sederhana. Maka disitulah dari esensi orang puasa yang merasa sangat butuh di saat kita berbuka. Dengan berbuka apa? Dengan kita merasakan lezat dan ternyata kebutuhan nutrisi kita juga terpenuhi. Ternyata di situ bisa diambil kesimpulan betapa hidup ini sebetulnya sederhana saja. Sebetulnya sederhana. Dan kalau kita mengambil nilai-nilai dari puasa itu, maka yang akan terjadi pada kita adalah satu, menjadi orang yang ahli mengendalikan diri. Yang kedua, kita bisa mencapai pola hidup sederhana. Dan kalau puasa ini benar-benar kita amalkan sesuai sabda Rasulullah SAW, sumu tasuku, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Maka di saat itu Rasulullah juga mensabdakan, makanlah di saat kamu benar-benar lapar dan sudahilah sebelum kamu kekenyangan. Kenapa demikian? Jauh 1500 tahun yang lalu, sebelum sekarang ditemukan sebuah ilmu medis yang mengatakan bahwa lambung adalah rumah besar dari segala penyakit, maka Rasulullah 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan milkul bakni roksul lidain, bahwa perut yang terlalu penuh merupakan sumber akar daripada segala penyakit. Maka puasa ini setelah membantu pribadi yang sederhana, maka tentunya akan menjadikan orang yang sehat. Dan orang sederhana ini adalah orang-orang yang benar-benar bisa menjadikan dia menjadi berjiwa yang kaya. Kenapa? Dia merasakan kebutuhan hidup ini yang bisa dipenuhi dengan hal-hal yang sederhana. Maka ada sebuah nyanyian, walau makan sederhana, sambal teri, sambal lang, walau baju sederhana, asal menutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, istrinya pun sudah nikah. Itu sehat atas nama. Kalau sudah gitu kan sehat. Muhammad. Nah itu. Dan itu saya rasa semua orang pasti ceritanya gitu. Hidup sehat dan kaya raya. Hidup sehat kalau kita bisa menjadi orang yang berperilaku hidup sederhana. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bahwa ma'ala man tasoda, tidak akan pernah merasa kuranglah orang-orang yang bisa hidup sederhana. Itulah menjadi orang yang kaya. Dan kalau kita bisa konsisten dengan resep Rasulullah, sumu tasimu, puasalah kamu akan sehat. Dan kita akan membiasakan diri tidak lapar, tidak makan sebelum benar-benar kita lapar, dan setelah kita makan sudah kita sudahi sebelum kita kenyang. Insya Allah dengan demikian nilai puasa akan menjadikan kita orang-orang yang berjiwa sederhana. Itulah esensi dari orang kaya raya dan hidup menjadi sehat. Kaya raya, sehat, saya itulah merupakan cita-cita kita semua. Semoga puasa kita menghantarkan pada cita-cita yang begitu. Amin ya robbal alamin. Yang mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh amri wa fuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.